legenda Putra Langit, Smaradahana, kepercayaan istana kekelaman masa, tingginya 2,5 meter. Ia amat mahir taktik perang, dan pengalamannya banyak. Dialah yang dimaksudkan oleh Pangkon Bewana sebagai pengkhianat. Ia membelot kepada Raja Zov. Mengapa? Inilah kisah dua megastar suku kelam 30 tahun silam. Rase Paksi yang belia, usianya 20 tahun. Pangkon Bewana badan tegap dalam usianya yang 30 tahun. Ketika itu Raja Jagat Kelam bermaksud mencari pengganti sekaligus pasangan untuk putri tunggalnya Puspa Kirana. Ia berpaling hanya pada Rase Paksi dan Pangkon Bewana. Gadis belia 20 tahun ini amat cantik dan galak sekali. Sebagai seorang putri mahkota, ia merasa bebas mencintai pria demi pria di istananya, kemudian meninggalkannya bila ia jemu. Laga memperebutkan Pelangi Sutera diawali setelah beberapa waktu mereka sama-sama memperoleh hati gadis itu. Gadis ini sendiri tak menyukai gagasan menjadi ratu. Ia sadar jabatan tinggi akan membelenggu kebebasannya memainkan pria seperti sekarang. Keduanya mengeluarkan senjata andalan. Senjata mereka retak. Waktu sehari hampir lalu, tapi belum tampak siapa bakal jadi pemenangnya. Hingga larut malam, mereka laga dengan tangan kosong. Decak kagum silih berganti terdengar dari hadirin. Belum ada memang tarung yang seperti ini. Akhirnya Rase Paksi boleh berbangga mengangkat tangannya. Segera ia penuh dengan pemenuhan janji Jagat Kelam. Di bawah pimpinannya, 800.000 suku kelam menikmati kemajuan pesat. Rase Paksi, nama itu cepat tersohor di segenap penjuru. Diam-diam Pangkon Bewana merantau. Ruang dan waktu tak membatasi pembalasanku. Rase, kau akan menikmati penyerahan kekuasaan dan istrimu padaku. 10 tahun kemudian ia datang menantang rajanya sendiri. Dengan tangan kosong ia meladeni rajanya yang bersenjata. Hawa pekat memayungi seluruh tubuh Pangkon Bewana. Aib kekalahan silam mampu ia hapuskan setelah bertarung dalam 200 jurus. Nyawa Rase Paksi bergantung di seutas tali tipis. Cakar beracun itu disinggahkan ke kepalanya. Kalau kau mau serahkan hakmu padaku, ku ampunkan kau. Bagaimana? Harga nyawa adalah kerajaan dan istrinya. Oleh Raja baru, Rase Paksi diangkat menjadi panglimanya. Ia pun memerintahkan Sahir mempersembahkan bisa insekta sebagai hadiah. 3 serangga berbisa. Ramuan ini diolah secara cermat, setiap tahun sekali harus diteguk. Ini akan mencegah kematian akibat pelapukan jaringan otak. Dan Rase Paksi tak punya pilihan lain kan? Selepas dari racun ini, akan kubalas 10 kali lipat padanya. Kembali kita pada masa perantauannya. Pangkon Bewana berguru racun pekat pada seorang guru aliran hitam di daerah pusat. Perdagangan ramai kemakmuran, dan hiburan di daerah pusat menyulut ketamakan Pangkon Bewana untuk menguasainya. Andai berhasil naik tahta, akan kurebut wilayah dinasti Sang, akan kunikmati kemajuan dan kemodern di situ. Ia melatih kejayaan 100.000 serdadu andalan. Dan ia sangat giat melatih dirinya. Kemauannya membuahkan hasil. Akan kutunggu sampai kekuatanku melebihimu. Dan segalanya akan jadi milikku. Di pihak lain, menghimpun kekuatan yang berintikan 7 pimpinan pasukan berani mati dengan 200.000 anggotanya. Di hadapan Pangkon Bewana, Rase Paksi berlaga sebagai penurut. Raja sendiri banyak memberi keleluasaan, meskipun ia diikat dengan ramuan racun itu. Setelah 10 tahun, rencana jadi matang. Apalagi dengar berita Raja Zov lebih banyak menghabiskan waktu dengan pesta poranya, juga dengan urusan negara yang kacau dan semangat serdadu yang loyo. Diawali perang, serdadu kelam mudah membuat pertahanan di perbatasan dinasti Sang. Segera Raja Zov diberitahu, suku primitif sekecil itu, biarku sendiri yang turun tangan membumi hanguskan mereka. Keterlaluan, menara lereng saji. Menara ini kedatangan seorang tamu asing. Dialah Rase Paksi. Andai Anda sudi menghilangkan aliran racun dalam tubuhku ini, aku rela mengabdi kepada dinasti Sang dan memberangus suku kekelaman masa. Dengan tenaga dalam mapan, penolong ini bisa memaksa racun-racun keluar dari Rase Paksi. Sebuah perjuangan berat yang dilakukan sehari semalam. Karena bantuan Rase Paksi dan serdadu di bawah pimpinan Raja Zov langsung.
Lembah kekelaman massa bertenaga 800.000 orang tersapu abis. Dalam laga sehari semalam suntuk, 4 dari 7 panglima berani mati tewas. Rase Paksi pun berhasil membekuk Pangkon Bewana. Hehehe, biar kau cicipi bagaimana rasanya jadi budak ya. Kemenangan itu begitu gemilangnya, begitu fantastis. Dengan pengawalan dan perlindungan Panglima Sinambar, Sinengat, Penasihat dan Winesi, Ratu Pelangi Sutera melarikan diri ke negeri asing. Dengan segala kesulitannya, mereka temukan sebuah gunung berapi mati di antara rimba-rimbanya. Sebuah istana terwujud oleh kerja keras 20.000 pengawal selama 10 tahun. Istana baru dengan kekuatan baru. Adapun Pangkon Bewana menjadi tawanan yang amat tersiksa di istana Zouta. Dengan belenggu di tempat tertentu, ia tak mampu bermeditasi, ia hanya bisa melatih pernapasan, menjaganya dari kematian. Waktulah yang kemudian yang menguatkannya untuk memulai meditasi sirkulasi. Kembali pada Raja Wali yang diincar oleh Jin Krendil. Gebuk saja terus, kau yang bakal celaka. Waduh, kalau begitu terus bisa mati si Raja Wali. Tetes air mata turun, ia merasakan nyeri, ya hawa pelindungnya tertembus. Raja Wali berusaha melentingkan tubuhnya ke belakang. Dengan energi panas yang dialirkan pada dua tangannya, ia mencoba menahan lawan. Jeritan pilu memenuhi angkasa. Ia meringkuk dalam sakitnya yang bukan main. Oleh kesakitan di lengan Krendil, Raja Wali terselamatkan. Aduh, ya ampun, namun lengannya yang terluka menyulut amarahnya. Sudahlah, cepat pergi dari sini. Kata-kata ini seperti bensin di atas api. Makin membaralah ia, dengan sisa tenaganya. Untunglah Raja Wali mengambil gagasan untuk terbang. Di atas ia merapal jurusnya. Bara merah gerah, serangan menghimpit itu dari atas datangnya. Jin Krendil terhimpit, maka satu lengannya jadi korban. Sisa kekuatan jurus terakhir itu masih bertenaga. Jin Krendil menemui ajalnya. Raja Wali sendiri terduduk kecapean. Sebenarnya ia 2 tingkat di atas Jin Krendil, namun oleh kurangnya pengalaman, ia bisa dicederai. Darah mengalir dari luka-lukanya. Gadis belia ini bingung, situasinya membingungkan untuk dia. Meski jengkel, namun ia merasa kehilangan teman juga. Pada dasarnya, ia seorang yang lembut hati dan amat perasa. Nuraninya selalu berontak bila dihadapkan pada kebengisan. Namun di sanalah ia bertumbuh, di wilayah kebengisan. Terlalu banyak Raja Wali mengeluarkan darahnya. Sri Gunting sangat ingin menolongnya, namun ia juga takut mendekatinya. Bagaimana kalau tiba-tiba ia bangun lalu memelukku seperti kemarin itu? Tapi kalau dibiarkan bisa mati. Kenyataannya bahwa bocah itu menganggapnya cuma sebagai inang pengasuhnya, masih tetap mengacaukan pikirannya. Namun rasa iba dan sayang membuatnya tetap ingin menyelamatkan Raja Wali. Ia juga melihat berlian merah itu. Ia harus membuka sabuk berhiaskan berlian merah yang menutup luka di perut Raja Wali. Aku akan membubuhkan bubuk yang diramu untuk penyembuhan luka yang sangat parah. Semoga saja berhasil. Setengah hari ia habiskan untuk mengobati luka parah Raja Wali, maka ia merasa amat lelah. Aku telah turut campur dalam keberlangsungan hidupnya. Aku tak kuasa mencegah perasaanku sendiri. Aku jatuh hati padanya, pada musuh ayahku. Oh Tuhan, kelak kami akan bertemu dalam laga. Ayahkulah yang telah membunuh ibunya. Aku dan dia jadi bermusuhan. Aku tak ingin yang seperti ini. Wajah Raja Wali yang amat muda ini tampak begitu kanak-kanak. Semoga engkau merestui kami berdua. Kapan saja Tuhan. Sejak kecil benda ini ada pada diriku. Biarlah sekarang tinggal bersamamu Raja Wali. Perasaan baru menyertai keterpaksaannya saat menghilang. Setengah harian barulah alis singit mencari muridnya. Apa-apaan kau? Aduh, sakit sekali. Mengapa bisa separah ini? Kau ini kenapa sih? Raja Wali memaparkan kejadian yang dialaminya. Masa gadis itu mau mengobatimu? Kau kan musuhnya?
Mustahil itu. Hei, liontin itu. Dari mana itu? Rona warnanya amat lembut, pasti punya nilai keajaiban tersendiri. Ada lukisan walet. Ah, itu pasti milik Sri Gunting. Kau, berani-beraninya kau menjalin cinta dengannya. Dia meninggalkan liontinnya padamu. Jelas-jelas dia sudah setengah mati mabuk kepayang padamu. Baru seumur jagung. Paman, cinta apa itu? Mabuk dia, soal hubungan laki-laki dan wanita. Itu masalah terpelik di dunia ini. Sekali kau mengerti apa wanita itu, kau akan terus menemui kesulitan. Kalau cuma menghentikan pendarahan dan mengobati, seperti menyelamatkan jiwamu. Oh, jadi aku mesti membalas kebaikannya paman. Dasar anak tolol, kau sudah lupa, dia itu anak pembunuh. Jangan main api nak, hatimu akan dibuatnya menderita seumur hidupmu. Kalau ingin jadi pimpinan kelompok dewa, kau tak boleh mengenal wanita. Tak boleh sama sekali, paham? Ah paman ini, paman kok malah membuatku pusing saja. Apa sih cinta itu? Ceritakan dulu siapa itu? Sri Gunting itu menolongmu hanya karena dia sangat menyukaimu. Sampai ia mengabaikan ketaatannya pada ayahnya. Jenggala musuh ayahmu. Jadi dia menyukai perdamaian paman. Baik ya paman, kenapa kau percaya begitu saja? Siapa tahu dia cuma pura-pura saja. Tidak sungguhan, ia akan membuatmu sangat sulit bermeditasi. Keheninganmu akan lenyap. Kau takkan bisa menjadi manusia dewa lagi. Keheningan akan lenyap. Mengapa paman? Manusia dewa itu apa paman? Panjang ceritanya, kau masih terlalu hijau. Sudahlah, rawat saja cederamu sekarang. Nanti kau akan mengerti sendiri. Pokoknya jangan pernah kenal wanita. Yah, semakin cantik wanita itu, semakin rumit hidupmu akan dibuatnya. Kok malah seperti membenci wanita saja? Ibunya kan wanita, ibu merawatku dan sayang aku. Sri Gunting mengobati lukaku. Kenapa kok wanita dibilang begitu ya? Teringat bundanya, air matanya berlinang. Denting kalbu dan teropong peramal menyongsong cahaya barat. Celaka tuan, Rase Paksi datang membawa pasukan. Mereka sudah berada 100 mil di luar gerbang. Siapkan rapat, laporan pangeran. Rase Paksi membangun perkemahan di 50 km di tapal batas. Apa sesungguhnya rencana dia? Aku tak paham itu. Pangeran, pertahanan kita memang cuma 400.000 saja. Tapi kekuatan kita besar. Harap pangeran jangan mencemaskannya. Ya, yang paling aku tak sukai adalah jatuhnya korban. Kalau sampai kita jatuh ke tangan Rase Paksi, malah lebih gawat dari rajanya. Sujud pangeran, ada yang ingin menghadap pangeran. Dia, satu dari 5 andalan itu. Siapkan tempatnya saudaraku. Siap, sang tamu memasuki ruangan. Tubuh seperti raksasa, tingginya 4 meter. Dan langkahnya itu, semuanya sedang memamerkan dirinya. Atas perintah tuanku Rase Paksi, Cahaya Barat diperintahkan datang ke perkemahan kami untuk mengambil surat raja. Terlalu, pulanglah, sampaikan, pangeran menunggu amanat raja di istana Pangeran Cahaya Barat sendiri. Pangeran berani menolak titah, ternyata bukan Rase Paksi sendiri, anak buahnya pun menjengkelkan. Kau bermulut lancang, kemari kau, ini bukan saatnya main panas. Mari kulantunkan saja satu lagu untukmu. Hahaha, keluarkan permainanmu itu. Tak kusangka, aku harus memainkan lagu ini di depan dia yang tak paham keindahan. Pembukaan perkenalan seperti itu sedikit membuat utusan lawan itu bergeming keberaniannya. Biar saja denting kalbu yang menundukkan kesombongan utusan ini. Kupikir alunannya berbahaya. Ternyata hanya membuatku sedikit merinding saja. Lama-kelamaan alunan ini membuai kecongkaannya. Nyaman sekali. Dalam lupa dirinya, ia ikut menari-nari. Tubuhnya meliuk-liuk, mengikuti irama seruling. Dengan tubuh seperti itu, dan tarian semacam itu, tentunya suasana jadi sangat menggelikan hadirin. Sampai-sampai petinggi istana pun tertawa lepas. Para pengawal lebih kasihan, tawa mereka terpaksa harus ditahan. Dalam tawanya, semakinlah ia lena. Ketika alunan dihentikan, ia terhenti mendadak. Aku tak peduli sampai sejauh mana kungfumu, tapi aku harus berterima kasih atas hiburanmu baru saja.
Kemarahannya sampai di puncak kepala. Kau lancang-lancangnya mempermalukan aku. Kau tak sadar siapa aku? Sungguh ganas. Mari ambil bagianmu. Utusan ini yang namanya Bogo, sepertinya sengaja mengumpankan kepalanya. Hasilnya, denting kalbu terpental 2 langkah. Tak patah memang, tapi seruling itu retak. Seruling itu ditempa dari baja. Bila dilebur dengan tenaga dalam, karang pun luluh. Kok sekarang, utusan itu sama sekali tidak cedera? Terbuat dari apa badannya? Biar kau rasakan sekarang cakar si Bogo. Denting kalbu merubah posisi serangan, mengarah simpul telapak dan siku. Aduh, wow, sakit sekali. Pandangannya pun jadi kabur. Tersengat 2 kali, ia mundur sembari menjerit. Terimalah tanda mata dariku, supaya kau buang kesombonganmu. Bogo tak menyadari ketika senjata lawan tiba di depan matanya. Inilah sikap bijaksana Pangeran Cahaya Barat. Ia datang seketika dan mencegah Bogo dari bahaya kebutaan yang parah. Keringat dingin menyelimuti sekujur tubuhnya. Kenapa kau tak ucapkan terima kasih pada beliau? Paksaanmu padaku sungguh memuakkan. Ketika Bogo beranjak bangkit, seberkas energi kuat menghimpit bahu kirinya. Ia terkulai lagi tanpa daya. Begitukah pangeran yang katanya baik hati itu menyambut tamunya? Yah, segalanya terulang kembali pada sopan santun sang tamu itu sendiri. Dan kau tak pantas kusambut sebagai tamu. Kau menjijikkan, kalau bukan beliau yang kau hadapi sekarang, habislah kau. Siapa sih yang mengharapkan belas kasihan kalian? Terserah, kalau kalian malam ini tak menghadap di perkemahan kami, rasakan akibatnya. Benteng Barat akan banjir darah. Lihat saja, sambil meninggalkan ruangan, Bogo sengaja melepas tenaga dalam melalui kakinya untuk menghancurkan lantainya. Situasi genting, rapat segera digelar. Kenapa Rase Paksi cuma mengirim orang seperti itu kemari? Apa cuma mau mengacau kita saja? Dia cuma mampu memimpin pasukan penerobosan. Soal kungfu, dia yang terlemah dari 5 pimpinan mereka. Masa dia cuma pamer kelemahan saja? Yah, pasti supaya kita lengah dalam mengukur kekuatan lawan. Aku tahu mereka itu terkenal kelicikannya. Aku tak cemaskan kekuatan kita kok. Tapi kalau kita tidak mengambil amanat suci, berarti kita melecehkan amanat raja kan? 1,5 juta pasukan istana, ditambah dari 3 bentengnya, tak ada apa-apanya dibanding kekuatan kita saudara-saudaraku. Menghadapi 500.000 pasukan istana saja kita sudah gelagapan. Bila Rase Paksi menyerang benteng barat tanpa alasan kuat, berarti istana telah melanggar aturan main. Kurasa Raja Zouta paham akan hal itu. Mereka terdiam oleh ketepatan pendapat pangeran. Kurasa mereka takkan menyerangku begitu saja. Biarlah aku berangkat membawa kipas kaca dan puluhan pengawal untuk menjaga kemungkinan buruk. Ia sebagai pihak jujur, tak merasa gentar menempuh hadangan di depan. Tampak hamparan perkemahan yang gagah dan megah, ketika Pangeran Cahaya Barat tiba di jarak kurang dari 5 km. Pionir Koca, hahaha, ternyata pangeran bukan orang bodoh. Penyindir, sampaikan saja kedatangan kami pada pimpinanmu. Panglima kami berpesan, cuma Anda yang boleh masuk ke perkemahan. Kami datang memenuhi persyaratan. Bila kalian gegabah, orang banyak akan segera menilai kesalahan di pihakmu. Ucapan ini membungkam mulut Koca. Baik. Aku yang memutuskan kalian boleh masuk bersama. Mereka tiba di kemah kuning emas yang syarat penjagaan ekstra ketat. Salam Panglima, Pangeran telah tiba. Pionir Naset, Pionir Taso, Pionir Songga. Hahaha, ternyata kau tak berani ya? Melanggar aturan raja, mau tak mau harus menghadap aku. Terpaksa sekali ya. Aku sangat patuh akan menjunjung tinggi martabat bangsa. Maka, apalah artinya harga diri atau harga pribadiku dibanding dengan sopan santun bangsa kita? Hahaha, sebagai ungkapan terima kasihku atas kedatanganmu, marilah kita bersulang. Terimalah ini, untuk menahan laju terbang cangkir itu, kipas kaca menangkapnya dari tangan si jahat itu. Hingga lengannya tergetar, tak urung, tanpa persiapan, pecahan kaca itu menyobek kulit kipas kaca. Ia mengerahkan energinya. Hei, jangan memaksakan diri. Kau belum pantas bersulang denganku.
Lemparannya lewat udara pun berenergi penuh. Hebat, pangeran dan kipas kaca dipersilakan duduk. Pionir Tasso, ambilkan arak termewah untuk kita persembahkan padanya. Plok, plok, seekor singa raksasa dengan gelas di punggungnya muncul. Kalau sudah sampai di muka pangeran akan kuberi singa itu isyarat agar menerkamnya. Seandainya pun tak cedera, ia harus dipermalukan. Aku paham mereka mau permalukan kami. Amat tenang cahaya barat memandang tepat mata singa itu. Gerak maju singa terhenti seketika. Terus saja matanya terarah tajam dingin. Hebat, ia langsung terpuruk seperti menunggu aba-aba tuannya sendiri. Hei, cepat bangkit kau, apa-apaan ini? Pangeran itu bisa menaklukkannya hanya dengan pelototan mata. Astaga, Edan, untuk menghormati tuan rumah, aku sambut sungguhanmu. Ayunannya menghirup gelas dari punggung singa. Tak setetes pun arak tercecer. Arak telah kunikmati, terima kasih atas penghormatannya. Mohon bacakan amanat sucinya. Kemarikan amanatnya, atas nama seluruh rakyat, Raja bertitah. Dalam waktu 3 bulan, Pangeran Cahaya Barat dititahkan untuk menyerahkan putra kedua, untuk dipertukarkan dengan putra sulung di Istana Zouta. Sekian, maksud mereka Raja Wali, kalau melecehkan, Anda sudah tahu sanksinya. Raja pun berpesan aku diberi wewenang untuk menguji seberapa jauh kekuatan Anda. Aku percaya kata-katamu. Silahkan, aku melihat hadirin sudah gelisah semua. Baik, akan ku perlihatkan. Akan ku tegakkan kewibawaanku di hadapan halayak ramai. Kelihatannya seperti pertempuran dua tenaga dalam biasa. Apa yang tidak nampak itulah yang luar biasa. Kema induk itu terkoyak-koyak tak mampu menahankan panas yang membara pertemuan tenaga dalam itu. Para pengawal itu terpental ke sana-sini. Cahaya Barat dan Rase Paksi sama-sama mundur 3 langkah. Decak kagum mengalir di udara lepas. Terimalah pernyataan kagumku Panglima Rase Paksi. Tak kusangka Raja memiliki Panglima seperti Anda. Demikian pula aku, kekuatan di dalam ketenangan Anda sangat mudah mengecoh siapapun yang meremehkan Anda. Amanat sudah dibacakan, silakan Tuan tinggalkan tempat ini. Anda selamat keluar dari perkampungan perkemahan ini. Dengan ancaman, Raja Wali tetap harus diserahkan pada Raja. Panglima, mengapa Pangeran Lembek itu dibiarkan pergi seenaknya? Mengapa tak dipermalukan saja di hadapan banyak orang? Kau ini tahu apa? Itu yang namanya kenal pahlawan. Hargai pahlawan, sungguh patut dihormati. Ia sengaja mundur, sebagai orang kalah di hadapan rakyatku. Ia sengaja menyelamatkan mukaku. Tak ada yang paham itu. Konon ia seimbang dengan Jenggala. Maka aku masih di bawah Jenggala. Semua ini gara-gara aku terlalu sering turun laga. Aku lupa meditasi. Aku berjanji akan memenangkan diriku di atas mereka. Aku heran, mengapa tiba-tiba Raja Zouta menginginkan Raja Wali. Ramalanku tak berjalan sejauh nasibnya. Aku tak bisa tahu masa depannya, dan halangan yang menghadangnya. Menurutku Pangeran, memang dalam waktu dekat ini, putra Tuan harus meninggalkan kampung halaman. Yang lebih dari itu, masih kelam gambaran ramalanku. Asal kedatangannya bisa selamat, tak mengapa biar dia puaskan perasaan ketiga benteng lainnya. Kalau Zouta macam-macam dialah yang disangsikan. Pangeran yang baik, biarlah nyawa kami yang jadi tanggungannya. Terima kasih, aku tahu kesetiaan kalian. Kita usahakan saja, sebab Tuhan jualah penentu nasib orang. Gunung harta terpendam. Apa, anak sekecil ini yang diinginkannya? Baik, dalam 3 bulan ini akan kusembuhkan dia seluruhnya. Kakak terluka ya? Alis Singit terpaksa menceritakan pengalamannya. Biarlah Raja Wali memperoleh pengalamannya sendiri. Biarlah ia juga mempelajari adanya hidup ini. Loh, jadi kau tetap mau antar dia ke kota? Adakah pilihan lain bagi Kukak? Adakah? Baiklah, aku mau gadaikan nyawaku untuk anakmu si Raja Wali. Budimu takkan terlupakan seumur hidupku. Hei, aku mau menyelamatkan Raja Wali. Bukan berarti aku kasihan padamu. Bukan aku mau membantumu.
Aku cuma ingin kelompok dewa ini mempunyai penerus, itu saja. Dan anak itulah yang memenuhi segala persyaratan kami. Demi masa depan kelompok dewa, tak kubiarkan dia dicederai siapapun. Wajah pucat itu menenggelamkan hati sang ayah. Aku ayahnya sendiri tak mampu memberi perlindungan dengan hidup pada anakku. Alangkah rumitnya jalan hidup anakku. Setengah bulan kemudian, hahaha, paman, perutku tak merasa sakit lagi. Hore, berisik, hei lihat, ikannya kabur semua. Menilik kesembuhan Raja Wali, alis singit menceritakan tentang keinginan Raja Zof. Loh, aku dengar istana itu jauh lebih ramai dari benteng ayahku. Lebih modern, lebih asyik lah, kunyuk kecil, main melulu. Keselamatanmu di sana nanti masih jadi tanda tanya besar. Tahu tidak, jangan anggap enteng sesuatu yang menyangkut keselamatan jiwamu. Nah, mumpung masih ada waktu, aku akan ajarkan secara cepat segala ilmu untuk perlindunganmu. Kau harus serius, paham? Sabta maut jagat raya, bila dipadukan dengan tendangan, jadi hebat. Lebih-lebih dengan tubuh seperti kau. Wah, hebat. Intisari jurus-jurus tendangan itu diajarkan begitu ketat, hingga mereka lupa minum lupa makan. Sebelum hari terakhirnya Raja Wali diberangkatkan, cahaya barat menyuruh kipas kaca dan denting kalbu membawa pengawal untuk perlindungan keselamatan putranya. Akhirnya anak itu berangkat juga. Tunggu kesempatan emas, sikat habis saja. Tak perlu sungkan pada cahaya barat. Sampai tidaknya rombongan Raja Wali tergantung pada kebrutalan rombongan pembunuh ini. Di Legenda Putra Langit 7. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe-nya.